yang ceritanya yang luar biasa. Ibu Yenti ini pernah ke Badirejo. Kemudian beliau berkenalan dengan beberapa ibu-ibu yang ada dari Surabaya, dari Malang, yang waktu itu memang di Badirejo. Nah, kemudian memang Ibu Yenti ini selucu ini memang. Jadi waktu di Badirejo itu walaupun beliau hanya 2 tahun di sana, tapi sempat menjadi maskot untuk para ibu-ibu yang ada di situ. Sehingga waktu kemarin saya sempat cerita bahwa saya akan ke Jambi, kemudian ibu-ibu itu mengatakan, nanti kalau itu nanti bakal ketemu Ibu Yenti ya? Iya, sampaikan sama saya itu ibu yang paling lucu. Dan malam ini betul-betul lucuannya, bapaknya makin memuncak. Sehingga dari tadi saya ada lucu sekali. Sia-sia lain sebetulnya juga bagian dari berkah dan keuntungan hidup dalam budaya makan oleh Bu Yenti yang berumur luar biasa. Ya, saudara-saudara, kalau cerita tentang administrasi, sebetulnya sama Kipatan itu ada 2 versi. Jadi bagi Anda yang sudah dengan internet, sama Kipatan 2 versi. Versi yang pertama adalah sesungguhnya website sama Kipatan. Jadi sama Kipatan ini tujuannya sebenarnya websitenya sama Ki, kemudian minus pala .ol.id. Itu sebetulnya dulunya tujuannya adalah mengenalkan Kiai Bersama Wijaya dengan Praktis Medis Badirejo. Kemudian orang-orang mengatakan, saya ingin saling tukar pikiran dengan para umat Buddha yang lain. Bagaimana caranya? Nah, kemudian baru dibangun namanya Milis sama Kipatan. Jadi Milis ini adalah tempat bertukar pikiran, bertukar makian, bertukar caci-maki dan sebagainya. Tapi juga bertukar informasi karena itu seperti yang Ibu Yenti sampaikan tadi, ada beberapa pihak belum memang kata-katanya keras sehingga boleh dibel. Tapi banyak pihak juga yang isinya dharma yang sangat bermanfaat. Ya, itu ini bagi yang tidak kuat mentalnya ya itu. Tapi kalau sudah kuat boleh. Kemudian kalau sekarang kita lagi memperhatikan tema ini dalam 3 hari berturut-turut memang menjadi serangkaian. Tadi oleh Ibu Yenti sudah dites. Tema hari pertama, tema hari kedua, tema hari ketiga sudah dites dan Anda lulus. Karena Ibu Yenti sudah mengetes, maka saya mengikuti tes yang beliau sampaikan. Kalau tadi beliau tes judul, saya akan mengetes isi. Ya, nah, jadi judul yang pertama apa Ibu Yenti? Hidup senang, mati ke surga. Isinya apa ya? Isinya apa? Wah, pintar. Pintar, ibu siapa ini? Ibu kaget. Dia kaget.
Ini kaget. Target Alfa Eko Kilo. Kaget. Ya, kalau ini kayaknya harus sampai international spelling. Saya bilangnya ibu kaget, maaf ya. Saya buat Kilo. Saya ini duduk di sebelah ibu ya ini. Ibu Kilo. Itu sampai tumpul. Kira-kira akhirnya dalam moderator pakai hidup ceramah saya yang buat saya final macam-macam. Luar biasa. Jadi ibu akhirnya menjawab dengan baik sekali bahwa sesungguhnya hidup senang mati masuk surga itu kita sebagai umat Buddha itu ada 4 kebahagiaan yang kita bisa dapatkan. Kebetulan karena malam itu saya hanya bahas 3, maka sering orang hanya mengira 3 hal itu saja, yaitu yang pertama kita umat Buddha boleh sukses, boleh kaya. Nah, tentu dengan cara yang benar. Bukan kaya dengan korupsi, bukan kaya dengan menipu, dan lain sebagainya. Kemudian umat Buddha boleh punya kedudukan yang bagus. Kedudukan yang bagus menjadi kepala rumah tangga itu sudah bagus. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah punya kesempatan bermajan dengan kita menjaga stamina. Ya, jadi hidup itu jangan disia-siakan. Misalnya kemarin kita sudah sedikit bahas merokok. Ada yang merokok? Ada yang dan yang mengaku. Ini belum merokok tadi sudah tahu. Saudara, kemarin kita sudah bahas merokok. Saya mengatakan sebetulnya orang merokok itu orang yang berani. Makanya produk logonya rokok ini Serena pemberani. Berarti apa? Kalau mati semua orang berani. Berarti sakit sebelum mati. Loh kok bisa? Ya. Orang kalau sakit pergi ke dokter untuk cari kesembuhan. Tapi orang merokok itu sebetulnya orang sehat beli penyakit. Nah, sehingga nanti batuk-batuk dulu. Nah, ini apa? Merokok, batuk. Mudah saya merokok. Ini makanya saya masih gratis. Kelas 6 SD ini sudah merokok. Ya saya ini memang suka tampil beda. Tapi banyak merokok ini dengan ditepuk tangan ini banyak jelek juga. Jadi kelas 6 SD saya sudah merokok sampai puas 1 hari 2 pak dan seterusnya. Dan saya kalau merokok ya untuk anak-anak kecil dan itu mudah-mudahan video ini juga tidak dibawa anak kecil. Kalau anak kecil nonton juga pakai BO bimbingan orang tua. Jadi saya kalau merokok biasanya di atas genteng. Itu tempat merokok paling privasi tinggi. Orang tua nggak bisa naik. Asapnya langsung hilang. Tidak ada bau di badan. Makanya di bimbingan orang tua ini nggak boleh niru.
Ini bagi rahasianya. Sampai saya SMA merokok jadi 1.000 dan sebenarnya kadang bisa lebih, dan akhirnya suara saya habis. Maka sisanya bibir dan masih biru ya. Sungguh-sungguhnya. Teman saya SD belum merokok juga. Teman saya SMA mulai merokok, saya sudah berhenti. Jadi yang sedang lumayan. Saya lalu melihat, ternyata merokok itu membuat saya itu, saya mengalami apa melihat mereka yang selera berani masih kuat terus. Sudah selain berani dirinya sakit, berani mengalami keluarganya sakit. Karena pasangan hidupnya, anaknya itu adalah perokok pasif. Dia juga punya resiko yang sama dengan sang perokok. Nah, karena itu berkah dari kekurangan hidup dalam apa? Karena malah meninggalkan minimal para anggota keluarga bisa mengingatkan keluarga yang berokok. Jadi merokok sudah meninggal, itu berkahnya juga sebagai itu ya. Ini cerita merokok dan sebagainya. Nah, jadi hal yang pertama saya sampaikan bahwa kita boleh sukses alias boleh kaya, kita boleh punya kedudukan, kemudian kita harus umur panjang. Kayak tadi kita ngomongin merokok kan kita dan umurnya panjang itu adalah dengan tidak merokok. Nah, dengan kita bisa umur panjang, kita bisa memanfaatkan kesuksesan kita, kekayaan dan juga posisi kita, sehingga dengan demikian kita bisa mengolah semua kekayaan dan posisi kita ini untuk melakukan kebajikan, sehingga muncullah kebahagiaan yang keempat, yaitu mati masuk surga. Jadi sebetulnya ada 4 kebahagiaan di dalam dharma yang bisa dicapai oleh seorang umat Buddha, yaitu sukses, punya pangkat, umur panjang, dan mati masuk surga. Nah, ini yang 3 hal ini biasanya kalau Anda sembahyang itu pakai fulso. Ya, fulso. Ful itu adalah rezeki. Rezeki kalau di dalam sembahyang biasanya ini Anda kalau sembahyang tahu yang mana yang namanya fulso. Terutama ini untuk sembahyang biasanya kalau orang meninggal. Rezeki dinamakan dengan apa? Alkohol. Saya yang kaget, bukan ibu kaget. Apa? Kue mangkok. Kue mangkok adalah melambangkan rezeki, karena kue mangkok zaman dulu itu dulu kan dibungkus dengan daun, dan kemudian yang keluar dari daunnya itu ber. Nah, itu banyak rezeki. Ya, tapi zaman hari ini daun pisang sudah sulit, lalu pakai piring aja seperti tangkir plastik itu, sehingga waktu sudah terjadi dilepas, ya bentuknya ya cuma meledak saja, tidak ada lubernya, ya. Dan tapi sebenarnya kue mangkok adalah lambang rezeki. Kemudian kedudukan, pangkat, jabatan, lambangkan apa? Canda. Apa itu? Oh, masih itu ibu ini berarti banyak nonton video saya nih. Luar biasa, ibu siapa ini? Ibu Batmawati. Renovasi. Oh, ibu renovasi. Oh, renovasi. Oh, ibu renovasi kayak ibu. Ini namanya bintang film. Tapi bukan bintang film. Nah, saudara, jadi pangkat itu dilambangkan dengan marji. Saya tidak tahu apakah kalau pangkat kematian di sini menggunakan marji juga ada. Nah, marjinya apakah bentuknya masih kerucut atau sudah dipotongi jadi sudah dipotongi?
Nah, sebetulnya yang disebut akar itu wajibnya berbentuk kerucut. Ya, jadi kayak gunung itu, kayak tumpeng, tapi kecil biasanya. Jadi kayak topi aja. Itu maksudnya adalah yang bisa sampai puncak itu cuma satu butir ketan. Kan wajibnya dari ketan. Pernah tahu wajib? Pernah mana? Saya perlu tanya begini, karena kadang beberapa orang sudah nggak tahu loh makanan-makanan begitu. Nah, jadi ada satu butir itu yang di atas. Tapi yang di atas itu bisa sampai atas kalau didukung oleh butir-butir ketan yang di bawah. Dan makin ke bawah makin banyak dan makin banyak. Ini menunjukkan seorang pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri seperti ketan dilepas ditempelkan dinding. Tidak bisa, kita jangan makan cicak. Kemarin kan juga ada tuh makan ikan, makan gajah, belum ada makan cicak, pakai vaksin. Jadi cicak enak. Nggak keras vaksin itu. Nah, beneran. Jadi kalau kita jadi seorang pemimpin, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa naik sendiri. Itu semua membutuhkan bawahan. Tidak ada bawahan, tidak ada pimpinan. Nah, karena itu, kalau wajib hari ini sudah dipotong seperti bentuknya segi empat saja, itu sebetulnya makna simboliknya sudah hilang. Sebetulnya mestinya tetap kerucut. Nah, kemudian umur panjang dilambangkan dengan kueku. Di sini namanya juga kueku, bukan kuemu. Bukan ya, bukan kuemu kan? Berarti aku yang punya kue kan? Berarti kueku. 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 Kuemu nggak punya. Nah, Anda kalau melihat kueku, pernah lihat kueku? Pernah lihat? Pernah. Gimana? Nah, saudara, kueku itu bentuknya adalah seperti punggungnya kura-kura. Punggungnya kura-kura. Karena kalau bentuknya kura-kura ada kepalanya, ada kakinya. Ini punggungnya kura-kura. Kura-kura itu adalah sebagai lambang umur panjang, bisa ribuan tahun. Nah, sehingga Puluso itu sebetulnya bisa dicapai seorang muda, dan kalau dia bisa memanfaatkan dalam kehidupannya, mati pun masuk surga. Ini adalah impact kebahagiaan di dalam zaman yang bisa dicapai oleh seorang muda. Ini disarankan di dalam agama seperti itu. Nah, kemudian yang hari kedua adalah temanya membudidayakan ternak ikan. Jangan lagi ngomongin budidaya. Membudidayakan ya ternak ikan ya. Grogi. Saya jadi grogi. Jadi apa juga kita mau ketawa? Oh, ketawa jadi lupa. Membudidayakan, saya ikut blogging, membudidayakan ternak, membudidayakan praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Isinya apa? Membudidayakan praktek budaya dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Isinya apa? Melaksanakan melaksanakan kebaikan yang mesti ya. Saya tidak akan pernah mengajarkan kejahatan. Ayo jemput tetangga, ayo tukar sandal, tidak ada. Jadi saya mengajari yang baik-baik, tapi isinya apa? Yang kerelaan, kemalaan, dan
konsentrasi. Nah, itu sebenarnya kerelaan pengelolaan dan konsentrasi itu juga yang kita bahas pada hari sebelumnya, bahwa dengan memiliki harta yang kita punyai dari kerja keras, kemudian kita bagikan kepada yang mereka menderita, itu adalah bagian dari kerelaan. Kemudian ketika kita punya kehidupan yang baik, tidak menyalahgunakan, itu sebetulnya juga bagian dari kemoralan. Ya, jadi saya sebagai Pak RT nggak mempersulit orang, ini juga bagian dari kemoralan. Cuma pada hari yang kedua saya jelaskan tentang Pancasila Buddhis, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan perbudakan. Nah, kemudian yang disebut dengan konsentrasi atau yang disebut meditasi. Itu sebetulnya kalau kita sudah memiliki kecukupan, karena kekayaan itu bukan nilai materi, tetapi rasa cukup di dalam batin kita, kemudian kita juga tidak punya salah dengan jabatan dan posisi kita, maka kita duduk meditasi sampai umur panjang bisa, karena batin kita sudah tenang. Karena meditasi juga merupakan salah satu cara menenangkan pikiran sampai umur kita bisa panjang. Nah, itu berkaitan sekali. Sekarang kita masuk kepada tema yang ketiga. Tema yang ketiga sebetulnya berkah dan keuntungan. Hidupnya itu di bawah hidup dalam agama. Jadi yang penting adalah berkah dan keuntungan yang bisa diperoleh seseorang ketika hidup di dalam agama. Tapi dengan bacanya di atas ini, maka judulnya adalah berkah dalam agama, keuntungan, berkah dalam hidup, keuntungan dalam hidup dalam agama. Jadi ini sebetulnya pemisahannya adalah pada kata berkah dan keuntungan, bawahnya hidup dalam agama. Nah, saudara-saudara, apakah yang kita bisa peroleh sebagai keuntungan dari kelewatan? Saudara-saudara, salah satu keuntungan yang paling besar tentang kerelaan adalah kita banyak sahabat. Itu keuntungan dan berkah sekali. Contoh yang gampang, memberi makan ikan. Siapa yang punya pelihara ikan di rumah? 1, 2, 3, 4. Oke. Ada beberapa orang pelihara anjing. Kucing. Kucing kan. Kucing enggak. Soalnya kita kucing kita nanti bersamaan itu. Nah, saudara-saudara, coba Anda perhatikan ikan, kucing, anjing, gajah, burung, apa saja, itu sebetulnya senang kepada mereka yang memberi makan. Bisa membedakan antara orang yang ngasih makan atau yang cuma mau makan. Pernah ada tidak? Pernah? Nah, betul, karena mungkin itu sudah kasih makan, ya. Nah, jadi ikan ini yang paling jelas ikan kalau yang di akuarium itu kalau yang suka kasih makan langsung dia mepet ke akuarium, lirik gitu. Makanya kalau dia kasih makan itu nggak kasih makan terus susah, tapi matanya ikan itu bisa. Semua sih. Bukan ngerang-ngerang. Saya sering melihat loh, karena ikannya kok mirip-mirip, dia bantuin Kristi saya. Jadi kalau datang hanya mati dan dua, tapi sisanya nongkrong. Loh, punya ikannya sudah mirip-mirip, ini tidak dikasih makan. Makannya tidak dikasih. Nah, jadi sebenarnya ikan itu bisa bedakan. Oh, ini orang yang ngasih makan. Jadi ternyata dia kenal wajah Anda. Makanya Anda yang suka meneror ikan. Karena ikannya kayak gini ditepuk-tepuk akuariumnya. Coba bayangkan telinga Anda, wow.
Istilahnya langsung mabuk. Nah, begitu ketemu dengan Anda, lihat wajah Anda, teroris. Langsung cepet-cepet pempek dinding sebelah sana sejauh mungkin. Coba perhatikan itu sumber. Ada yang tidak punya ikan, pasti tahu itu makanya ikan seperti itu. Nah, coba lihat kalau ikan yang baru karena nggak kenal pemberi, kita tidak ketemu baru kaget besoknya belajar semua. Tapi kalau besoknya masih mau mati, ingat itu ikan idiot gitu. Nah, sama dengan kucing ya, tadi Bunda cerita. Kucing, kalau kita bisa kasih makan kucing, apalagi kalau dikasih mudah kita. Sembuhan ini sudah ilmunya. Ini ilmunya. Guna-guna kepada kucing. Jadi, habisnya di TV dulu, makanan kucingnya ini. Itu enak loh. Sudah benar dompet, kayak tumpuan. Untuk istilahnya sama yang nasi dipanggil dapat, tapi begitu yang sudah pernah ngasih makan langsung dia keluarkan barangnya. Ini nggak mau aku pusing, jangan dipanggil. Kucing anjing juga sama. Ya, bahkan anjing sini si boy. Karena orang mati bisa membedakan orang yang sering lebih darah yang males lebih. Jadi kalau ada di bawah si boy ini, nanti akan termasuk klasifikasi males oleh boy. Tapi kalau si boy yang mendarat gila-gila berarti Anda tahu ikan, kakinya tahu kakinya bau. Maksudnya rajin pelihara. Nah, saudara-saudara, ini adalah manfaat perilaku berkah. Karena itu, kalau kita sering berbagi, maka kemana kita pergi, kita selalu dinanti. Oleh karena itu, saudara, tapi berbagi tidak bersifat materi ya. Kalau Anda berpikir materi itu tempat Anda untuk selalu berbagi, maka muka Anda nanti hanya dinilai seperti mati. Satu bentuk, wah aku punya uang, biar kalau kita mau bagi. Sungguh memang Anda nanti akan dinanti siapapun juga, tapi dinanti duitnya. Begitu duitnya sudah tidak keluar, maaf ya, saya ada kesibukan lain, tidak sempat nanti Anda lagi. Ya, sehingga Anda lalu akan berpikir, saya ini seandainya saya tidak punya uang, kira-kira kamu mau baik aja sama saya. Kadang-kadang Anda bisa berpikir gitu dulu. Seandainya saya ini orang yang tidak mampu sama sekali, mau nggak menjadi menantu? Ya, berarti kita sudah berpikir, waduh, muka aku ini dianggap mukanya kertas bertambah pahlawan. Memang aku termasuk berarti pahlawan Indonesia. Apalagi Presiden Amerika, wah. Beliau gambarnya Presiden Amerika, muka aku seperti Presiden Amerika. Amerika yang lama maksudnya yang gambarnya hijau. Nah, saudara-saudara, kita harus sakit hati memang, karena itu saya takut di sini, kerelaan tidak harus bersifat materi. Kerelaan itu bisa yang materi. Misalnya apa? Anda mau memperhatikan, Anda mau menyayangi, Anda mau menyisihkan waktu untuk teman Anda atau lingkungan Anda, maka Anda akan diperhatikan. Di dunia ini, saudara, cara pendekatan kepada seseorang tidak selalu harus materi. Kalau hanya materi, itu sebetulnya pendekatan seperti dengan kucing, ikan, anjing, burung, dan lain sebagainya. Kalau mereka ada materi, mereka datang.
Tapi kita sebagai manusia, ada pendekatan yang lebih tinggi daripada materi itu. Salah satunya adalah kemauan untuk berkumpul bersama. Nah, ini yang saya sebut nanti kalau di dalam pergaulan sehari-hari, misalnya, ayo jalan-jalan. Ada orang mengatakan, aku ditraktir apa? Sebelum pergi jalan-jalan. Karena mendengar atau mendengar sebelumnya, kata-kata orang seperti macam ini, ayo jalan-jalan, traktir dulu dong, nanti aku pergi. Ini adalah tipe materi. Jadi orang hanya mengukur dengan benda, baru saya mau dekat dengan dia. Ini tipe-tipe yang begini, ini gampang diberi iklan. Katakan cinta dengan berlian. Pernah dengar itu? Oh iya, iya. Dan ini baru saja. Berarti berlian itu datang di apa? Sudah yang pakai, tapi nggak mendengar. Gimana ini baru didengarnya? Sebelumnya kan saya tidak ada pertanyaan sebelumnya, dan Anda tidak mengatakan itu juga. Nah, jadi katakan cinta dengan berlian. Kalau nanti katakan cinta dengan coklat. Padahal kata orang kalau sudah cinta kayak kucing rasa. Sehingga dengan demikian tidak usah membeli coklat mahal-mahal. Cukup mengumpulkan makanya ya itulah karena sudah gajian ya nanti kalau mau pergi papa mama oleh-olehnya wah di Indonesia itu barangnya sederhana tapi dikasih ini senang. Nah ini sebetulnya adalah tipe-tipe orang yang suka pada pemberian dan kerelaan menjaring orang yang seperti ini. Tapi yang kedua, kerelaan yang di bidang lain adalah merelakan waktu. Jadi tiba-tiba begini, misalnya pacaran, ayo, kamu mau apa? Aku mau beli di rumah ada roti rotinya roti bakar aku mau misalnya ya aku mau ambil roti bakar misalnya nggak usah kamu ambilkan untuk kamu nggak usah aku lebih senang kamu nempati di sini aku nggak usah tinggalkan aku untuk mati-mati pokoknya kamu nempati di sini aku senang banget aku lapar tapi ada loh yang seperti itu. Ini adalah tipe orang yang suka dengan berkumpul bersama. Ini tipe yang berbeda lagi. Anda sebagai orang tua dengan anak, Anda hidup sebagai pertemanan, Anda suami dengan istri, Anda harus tahu watak pasangan di berbagai itu tipe yang mana. Kalau tipe suka waktu bersama, Anda kasih duit banyak-banyak, Anda tahu. Karena Anda juga orang mau kerja dulu ya, kerja 3 bulan, pulang uangnya super, ya kasih, sudah ya, cukup untuk 3 bulan ke depan, pulang lagi, super lagi, 3 bulan lagi pulang lagi, pasangan hidupnya kita dengan uang berkoper-koper itu. Kenapa? Dia mengatakan aku itu butuh teman, butuh orang untuk ngomong. Duit ini berkoper-koper nggak bisa untuk ngomong. Kalau aku mau minta duit ditertawai, duit ngomong sama aku takut. Nah, jadi kalau sudah begitu, ini pasangan berarti sudah dipenuhi. Nah, jadi kita luangkan waktu untuk mendengarkan dia, menyayangi dia,
ya ngomong matematik, pokoknya duduk aja sama-sama. Kadang-kadang mungkin pasangan hidupnya ngomong, kamu ini aku suruh apa duduk di sini, pokoknya kamu duduk di sini, kamu tenang aja. Bahasa Jawanya ada di sini ngomong apa nih? Ada di hati itu ada, kamu tak tahu kamu diam aja di sini, nggak harus sendiri. Itu ada loh, pasangan hidup begitu, orang tua yang begitu, anak seperti itu ada. Nah, ada juga kerelaan untuk nemenin. Lalu kerelaan yang lain adalah ngomong yang agak manis lagi. Omongan ini tidak beli. Dalam bahasa Jawa sih pulaan, dan dari keluar kata pulaan. Karena saya menggunakan bahasa Jawa lebih mantap daripada bahasa Indonesia. Dan cuma bahasa Indonesia apa pulaan ini? Beli untuk dijual lagi dulu. Yang bahasa Jawa. Memang bahasa Jambi ini bahasa Jawa. Saya sudah dengar berkali-kali itu. Sekali bahasa Jawa. Pulang juga di sini ya. Iya itu. Betul nggak? Benar berarti pulang nggak? Ambil kan? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Betul. Ambil untuk dijual lagi itu namanya pulang. Nah ini omongan manis, omongan itu tidak perlu pulang, tidak perlu beli, free, gratis, sudah bawaan dari sono. Nah sekarang kalau kepada pasangan hidup, kepada teman, kepada orang tua, kepada anak yang mereka senang dengan dana, kerelaan, omongan manis, guyurlah dia dengan omongan manis supaya isi waktu dengan omongan manis. Karena dia ini saya kasih duit, aku nggak butuh. Ya kan nggak temani, saya temani. Anas, kok apa kamu nggak mandi dengan temani? Itu biaya mahal ini. Itu adalah tipe penipu. Waktu bagi ceritakan lain. Tapi kalau kita sebetulnya dengan kerelaan itu sebetulnya kejujuran. Coba kita rela memahami orang lain itu dari apa. Sehingga sekarang kita belum mati. Cuma cari alasan yang membuat dia bahagia. Aku belum mati karena aku takut begitu aku mati kamu hilang. Lebih baik mati seminggu tapi aku lihatin kamu terus. Kita banyak yang bisa diomongkan. Dan kata-kata ini sebenarnya adalah tindakan yang sangat bermanfaat sekali. Kalau kehidupan Anda bermasyarakat, berumah tangga, berkeluarga, apa saja. Manusia sangat penting. Karena satu ketika kita berhubungan dengan orang, tipikal auditor, tipikal yang langsung. Nah, kalau kita sudah ada kerelaan di bidang materi, kerelaan di bidang waktu, jadi bisa duduk di seperti nonton televisi, kemudian nonton film seri, film seri harus banyak-banyaknya saya sampai ngomong. Kamu ini ngapain ngumpulin film seri banyak film Korea? Apa itu sendok, ngaku, gelas, ada dong duit sendok, ngaku, wah. Benar itu, pernah nggak? Barusan, tapi sebelumnya pernah dengar? Vincent kok nggak itu? Wah, itu terkenal sekali. Queen Sendo, sebetulnya Sendo, ya. Wah, itu namanya orang biasa terkenal sampai sini kan? Apa terus suami istri ini kalau pergi kemana-mana beritahu, diri sebuahnya ini sendok sama masih muda,
Ini sendok tua, nah ini sendok bengkok. Apa ya? Nah, saya tanya kenapa? Aku paling seneng ngomong begini. Loh kenapa? Aku sama suami itu nonton aja gitu. Terus kenapa? Ya pokoknya sekumpul nonton aja, tidak ada apa-apa, tidak akan melakukan apa-apa. Terus duduk di kursinya masing-masing nonton televisi puan begitu. Tapi aku senang ayo kartun. Nah, nangis bisa kalian. Terus nanti kalau saya membicarakan ini sendoknya bagaimana? Lah tadi sendoknya tadi minum tetangga lu. Nah, kalau zaman dulu kan jagung dan lain-lain itu pasar gitu. Nah, saudara-saudara, itu adalah tipe kalau kita bisa ada kerelaan dengan waktu yang efektif tadi, waktu yang kebersamaan itu juga nyaman dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan apa yang kau berhubungan dan luar biasa yang kita mampu berbagi, mampu berdamai. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah tadi yang disebut dengan dalam kata-kata manis. Dan kata-kata manis itu juga memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Teman-teman menjadi lebih dekat, malah hanya omongan kita yang baik. Ya, omongan kita yang baik ini bukan hanya pujian kosong yang untuk pujian beribu tadi di depan manis, di belakang pahit ya. Nah, tetapi ini betul-betul yang tulus dan itu nanti akan menimbulkan persahabatan, keakraban, kedekatan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan kerelaan. Sekarang apakah manfaat kemoralan? Kemoralan yang tidak perlu mencuri berzina, bohong dan membunuh. Manfaat kemoralan jelas pada malam hari ini. Berkat dan keuntungan hidup dalam nyawa. Moralan jelas ini dalam kumpul ini kita akan jalankan kemoralan. Kalau ada di antara anda memang dulu, saya masih tidak berani duduk di sini. Takut saya salah ngomong, boleh. Ya, dan saya kok bisa duduk tengah? Karena saya yakin Ibu Yenti tidak akan membunuh saya. Orang seluruh ini pasti tidak akan membunuh. Tapi Anda muncul tidak, sehingga saya bisa tenang di sini. Sebaliknya teman Anda juga tenang. Kenapa? Karena yakin. Begitu akan ketawa-ketawa sebelahnya tidak bagaimana. Karena ingat, tadi pembawa acara sudah menyebutkan harap HP dinadasari atau tetap. Ya kan? Itu sebenarnya kalau dilanjutkan harap anak-anak dinadasari atau tetap juga. Kalau ya, kalau anak-anak jangan bilang, tapi langsung ada tetap. Itu namanya kebenaran. Apa sih? Nah, tapi jangan lupa, nanti juga reaksinya mungkin akan mengatakan, Anda yang berada di sini juga bisa akan ada ketawa. Jadi kalau ketawa nggak perlu, oh, jadi kalau ketemu ketawa dan itu suka membunuh, begitu Anda, ini mau nggak bisa kan, nggak difabrik. Tapi ternyata tidak. Berarti dengan melaksanakan kemoralan, salah satu berkah dan keuntungannya adalah kita bisa hidup bermasyarakat dengan enak, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Itu tidak membunuh, tidak mencuri, jelas. Anda tidak perlu setiap kali melengkapi sebelah Anda mau ngambil handphone, kamu mau ngambil, ini mau ngambil. Kan tidak ada begitu. Kenapa? Karena Anda yakin tidak ada pencuri di sekitar kita. Walaupun selalu pakai hati, pakai firman, selalu mengatakan ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Tidak mungkin Anda menemukan sandal. Saya tidak akan pakai sandal, kemudian bawa sepatu lagi. Kenapa?
sesuai dengan perintahnya para batin. Ambil yang baik, sepatu, tinggalkan yang jelek, pakai. Seperti itu. Ya, nah jadi ada meninggalkan sandal sepatu di bawah pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada yakin tidak ada muncul di sekitar kita. Tuh tetap pernah hilang sepatu di sini. Ya, pernah. Sering. Pernah 2 kali selama 1 tahun biar berdiri. 2 kali. Ada perayaan tadi. Terus saya bukan keluarga, tapi ada orang tua yang pura-pura mengambil plastik minum, terus dia masukkan ke plastik. Anda menuduh ini. Karena selama ini kamu tobatnya belum pernah ada sekali yang penting. Menuduh bahwa kalau bukan orang Buddha, itu belum tahu bahwa yang itu sebetulnya orang Buddha. Gunakan kesempatan hubungan orang lain, saya ngambilkan orang lain yang dituduh. Kan saya yang memang punya tujuan kematian di anak itu tidak pernah mencuri kembali. Sudah terpakai sekali saya kalah ke dalamnya. Itu sarjana hukum loh. Saya ini sebenarnya sarjana hukum, tapi hukum karma. Nah, saudara, jadi dengan adanya orang yang saling menjaga, kita tidak mencuri, maka kita bisa hidup di dalamnya. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan perzinahan. Ini sudah juga. Ketika ada yang berizin, tidak ada misalnya generasi perempuan semua, generasi laki semua, laki perempuan yang ampun, aman. Kenapa? Tidak mungkin terjadi macam-macam. Kenapa? Karena pelaksanaan sila. Nah kalau tidak nanti masalah hidupnya aman gak? Aman gak tuh? Orang lain dilihat aman gak? Yang sendiri tidak mau mengamankan dirinya sendiri. Kan? Nah itu dia. Aman gak? Oh dia aman. Oke, dia sudah pergi maksudnya. Jadi aku ingin aman. Tak mau kalau sudah begitu. Tapi ini tidak. Karena melaksanakan sila dengan baik. Kemudian tidak berbohong. Anda berbohong di sini pasti yakin karena saya tidak bohong. Kalau saya ngomongnya ini semuanya bohong, untuk apa udah dulu di sini saya bohong? Ya, ini jelas. Jelas ini dalam manfaat pelaksanaan sila sehingga kita bisa berkumpul di sini. Apalagi mabuk-mabuk. Sampai kita tenang begini kemudian dari luar ada yang mual begini. Tapi kan saya pikir yang datang mabuk. Ya kan yakin. Oh, ternyata nggak mabuk. Aman. Nah kalau mabuk, saya pergi. Untuk vitamin kemudian. Ayo. Jadi saudara, dengan melaksanakan 5 sila ini sebetulnya kita menjadi hidup itu bebas dari kesalahan. Kita merasa nyaman, kita merasa tenang. Oh ini tidak ada kesalahan di dalam hidup. Aku kemana-mana lagi setelah aku bisa berkerelaan, aku sudah tidak merasa bersalah. Hati ini atau batin ini menjadi mantap, merasa percaya dirinya kuat, sehingga tidak lagi aku lagi berkumpul dengan siapapun sudah. Ya, nah kemudian sudah ada kerelaan dan kemoralan. Apalagi sekarang berkat dan kebutuhannya melaksanakan konsentrasi atau meditasi. Meditasi itu bukan cuma duduk diam. Banyak orang salah meditasi itu pokoknya duduk diam. Setengah jam, 1 jam, 3 jam, 10 jam. Itu namanya orang tidak bekerja. Jadi, ayo ini bantu tuh, maaf saya mau meditasi. Bantu. Mengganggu orang meditasi karena buruk masih bisa di neraka ya. Aku padahal sebetulnya duduk meditasi itu hanya latihan meditasi. Pagi bangun tidur setengah jam, malam mau tidur setengah jam. Ya, dan pagi mau
mau tidur kok ngantuk sekali. Lawan dilatih dengan cuci muka dan sebagainya, kemudian berdoa meditasi setengah jam. Lalu kok masih ngantuk, kita ucapkan tekad. Tapi aku sudah tidur beberapa jam. Masa setengah jam saja masih ngantuk? Enggak, harus tahan. Nanti tidak ngantuk. Sebaliknya malam mau tidur meditasi, itu juga kadang-kadang wah mantap sekali. Lalu kita bangun dalam hati, sebentar lagi mau tidur jam-jaman. Masa sekarang setengah jam aja nggak bisa? Harus bisa. Jadi akhirnya nanti ngantuknya hilang. Nah itu sebetulnya teknik. Nah itu sebetulnya latihan. Fokus, perhatikan objeknya, misalnya perhatikan nafas, atau hanya mengulang kata tertentu, misalnya semoga selalu bahagia, semoga selalu bahagia. Kita pulang berpikiran ke tempat lain, pikiran ke lain, kita tarik. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terbiasa fokus. Kalau kita sudah terbiasa fokus, nah yang penting meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara, kita fokus. Ketika kita melangkah, kita fokus. Ketika kita bekerja, kita fokus. Ketika nonton televisi, kita fokus. Ketika SMS, fokus. Ya, jadi sering kita SMS-nya salah. Ada mau sender A, ternyata keluarnya B. Pernah nggak? Tidak bisa di-cancel. Itu kan risiko. Kalau ngomong hari ini, aku merasa rindu dengan orang lain. Jadinya apa? Ya kan? Ya, nah, jadi ini sesungguhnya adalah merupakan latihan fokus itu yang sesungguhnya meditasi dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu fokus waktu jalan, duduk, berdiri, berbaring, berbicara, bekerja dan sebagainya. Sehingga tadi kita sudah melakukan kerelaan teman kita banyak, kemudian kita menjalankan kemoralan, akhirnya kita punya rasa percaya diri bahwa saya tidak memiliki kesalahan apapun itu. Karena ada orang mengatakan berani kata benar, takut kata salah. Kenapa kalau sekarang penyelundup itu sering ketahuan di airport? Karena diyakin aja. Itu kalau punya salah, langsung coba Anda yang di airport kemudian kopernya disilang. Itu kan nanti kalau isinya macam-macam, itu kan pengen menghapus. Tak pakai apa, ya kan? Tapi isinya kopernya tidak ada masalah. Bukaan sih tidak ada apa-apa. Orang salah itu takut bergaul. Kalau kita melaksanakan sila bebas dari kesalahan, bergaul percaya diri. Sudah percaya diri, tamatnya banyak, penuh kesadaran. Selalu fokus, selalu terjaga apa yang dibicarakan, selalu terjaga apa yang dilakukan, selalu terjaga apa yang dipikirkan. Sehingga hidup ini menjadi bahagia. Kalau hidupnya sudah bahagia, hidupnya senang, mati masuk surga, temannya juga banyak untuk ke surga maupun ke tempat yang lain-lain. Ini semua adalah karena kita laksanakan kerelaan, kemoralan dan konsentrasi yang menimbulkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Ya, nah ini sebagai awal mungkin bisa disambung dengan diskusi. Begitu Ibu Yati kok ngaku